Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Uno. Kali ini kita akan belajar materi tentang garis dan sudut. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai satuan sudut, menghitung besar sudut pada jarum jam, dan hubungan antar sudut. Kita lanjut ke satuan sudut. Satuan sudut itu terdiri dari derajat, menit, detik. Ya, setiap turun satu tangga kita kali 60 dan setiap naik satu tangga kita bagi 60 ya. Nah, di sini bisa dilihat ya satuan-satuannya. Ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Oke. Lengkapi soal berikut. 2/3 derajat sama dengan titik-titik menit. Karena derajat ke menit itu turun satu langkah, maka tinggal dikali 60. Jadi 2/3 dikali 60. Jawabannya adalah tinggal 60 dibagi 3 adalah 20. 20 dikali 2 adalah 40 menit. Nomor 2, 24 derajat 48 menit sama dengan titik-titik derajat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini karena diubah hanya ke derajat, maka yang dirubah adalah yang menit ini, 48 menitnya. Maka kita ubah menit ke derajat itu dibagi 60. Jadi 48 bagi 60 kita sederhanakan, kita bagi 12. 48 dibagi 12 itu adalah 4, 60 dibagi 12 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. 4/5 itu nilai desimalnya adalah 0,8. Jadi jawabannya adalah kita tinggal jumlahkan 24 derajat ditambah 0,8 derajat gitu ya. Sama dengan 24,8 derajat gitu ya. 60,4 derajat sama dengan titik-titik derajat, titik-titik menit. Nah, di sini karena derajat ya diubah ada ke menitnya, maka yang diperhatikan adalah yang desimal ini. Nah, 60,4 itu diperoleh sama aja dengan 60 derajat ditambah 0,4 derajat. Nah, yang kita rubah adalah 0,4 derajat. 0,4 derajat itu sama dengan pecahan biasanya adalah 4/10 karena di belakang koma 1 angka. Nah, karena derajat ke menit itu adalah turun 1 langkah, maka kita kalikan 60. Maka 60 bagi 10 adalah 6. 6 dikali 4 adalah 24 menit. Jadi jawabannya adalah 60 derajat 24 menit. Oke. Oke, nomor 4, 65 derajat 84 menit 75 detik. Dirubah ke derajat, ke menit, ke detik. Yang perlu diperhatikan di bagian menit dan detik gitu ya. Jika lebih dari 60 kita harus kurangi gitu ya. Ini karena dua-duanya kurang dari 60, lebih dari 60 maka keduanya harus dikurangi. Kita kurangi 60. Ini jadinya 15, tinggal 15 menit, 15 detik. Maka karena kelebihan 60 detik, ini tambah ke sini 1, jadinya yang ini adalah 85. Nah, ini masih lebih, ternyata kita kurangi lagi 60. Maka jadinya 25 menit. Karena kelebihan 60 menit, ini kita tambahin 1. Karena 60 menit itu adalah 1 derajat. Maka yang ini 65 tambah 1 jadinya 66 derajat. Jadi jawabannya adalah 66 derajat, 25 menit, 15 detik. Oke, itu untuk satuan sudut. Oke, berikutnya kita akan menghitung besar sudut pada jarum jam. Nah, di sini ada gambar jam analog. Nah, di jam analog itu ada jarum pendek dan jarum panjang. Untuk jarum pendek itu menunjukkan jam, dan untuk jarum panjang itu menunjukkan menit.
Nah, kita tahu bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, untuk satu putaran jarum pendek itu adalah 12 jam. Maka besar sudut 1 jam adalah 360 derajat dibagi 12 adalah 30 derajat. Jadi setiap 1 jam di sini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, 1 kedua 30 derajat dan seterusnya. Nah, untuk jarum jam panjang ya, itu satu putarannya adalah 60 menit. Maka besar sudut 1 menit adalah 360 derajat dibagi 60. Maka setiap menitnya adalah 6 derajat. Jadi setiap menit ini 6 derajat, ini ke sini setiap menit 6 derajat dan seterusnya. Ya. Itu tentang sudut pada jarum jam. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Nomor 1, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 15.30. Nah, kita tahu bahwa jam 15.30 itu sama aja dengan jam 3.30 ya. Nah, sebelumnya kita harus gambarkan dulu jamnya ya. Nah, jamnya seperti ini. Nah, yang ditandai merah yang kita akan cari besar sudut terkecilnya. Untuk mempermudah, maka kita gunakan garis bantu ya, garis lurus ke angka 12. Ini untuk jam berapa aja kita gunakan garis bantu, garis lurus ke angka 12. Nah, yang dicari itu kita cari dulu jarum panjang. Jarum panjang. Nah, jarum panjang pergerakannya dari 12 sampai angka 6. Nah, yang ditandai kuning ini pergerakannya 6 langkah, kita kalikan 30 derajat. Maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita nyari yang jarum pendek gitu ya. Jarum pendek pergerakannya dari 12 ke jarum pendek. Nah, dari sini ke sini yang ditandai hijau. Maka jarum pendek, untuk jarum pendek, nah itu 3 jam 30 menit ya, kita ubah jadi per 60 dikali 30 derajat gitu ya. Maka 3 dikali 30 derajat ditambah 30 per 60 dikali 30 derajat. 3 dikali 30 adalah 90 derajat. Nah, yang ini kita sederhanakan, kita bagi 30, ini 1, ini dibagi 30, sisa 2 ya. Maka 30 dibagi 2 dikali 1 adalah 15 derajat. Jadi hasilnya untuk jarum jam pendek itu besar sudutnya adalah 105 derajat. Nah, untuk mencari besar sudut terkecil ya, yang sudut terkecil yang ditandai merah, maka besar sudutnya tinggal diselisihkan ya. Maka besar sudut ya, selisih itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, yang paling besar ini 180, yang kecilnya adalah 105. Maka 180 derajat tinggal dikurangi 105 derajat. Jadi hasilnya adalah 75 derajat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Untuk mengingatnya, ini ada berpelurus, ini ada S ya. Yang ini bersuplemen, sama-sama S berarti ya. Untuk mengingatnya berpelurus, bersuplemen nama lainnya. Dua sudut saling berpelurus atau bersuplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, di sini ada contohnya, sudut berpelurus ada 2 buah sudut. Artinya jika dua sudut AOC ditambah sudut BOC itu kalau dijumlahkan adalah 180. Nah, kita lanjut ke contoh. Tentukan pelurus dari sudut berikut. Nah, pelurus dari 105 derajat itu
tinggal 180 derajat dikurangi 105 derajat. Maka hasilnya adalah 75 derajat. Nah, untuk pelurus dari 20,5 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 20,5 derajat. Maka hasilnya adalah 169,5 derajat. Oke. Ini untuk sudut berpelurus. Selanjutnya kita ke contoh soal ya, soal berikutnya. Nah, ini sudut berpelurus. Di sini ada 3 buah sudut ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, otomatis jika ketiga sudut itu dijumlahkan, maka besarnya harus 180. Jadi, sudut KLO kita jumlahkan dengan sudut OLN ditambah sudut NLM, itu jumlahnya harus 180 derajat. KLO kita yang dicari, KLO. Sudut OLN itu karena ada tanda sikunya berarti artinya 90 derajat. NLM itu 25 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut KLO, nah ini tinggal jumlahkan 90 tambah 25 adalah 115 derajat sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut KLO sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Maka sudut KLO sama dengan 65 derajat ya. Nah. Oke. Selanjutnya sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Di sini ada huruf K berpenyiku, ini ko berkomplemen. Maksudnya biar ingat ya, sama-sama penyiku. Ini penyiku atau nama lainnya ada berkomplemen. Nah, dua sudut saling berpenyiku atau berkomplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Nah, di sini ada dua sudut ya. Berarti jika sudut PQS ditambah SQR itu jumlahnya harus 90 derajat. Oke, kita ke contoh. Tentukan penyiku dari sudut-sudut berikut. Nah, penyiku dari 67, penyikunya adalah tinggal 90 derajat dikurangi 67 derajat. Jadi jawabannya adalah 23 derajat. Untuk penyiku 40,5 derajat tinggal 90 derajat dikurangi 40,5 derajat. Jadi jawabannya adalah 49,5 derajat. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOB adalah, nah di sini kita tahu ya, tadi jika dua buah sudut ya saling berpenyiku dijumlahkan hasilnya harus 90. Maka sudut AOB ditambah sudut BOC ya kalau dijumlahkan jumlahnya harus 90 derajat. Nah, karena sudut AOB di sana diketahui adalah 3A derajat dan sudut BOC adalah 2A derajat sama dengan 90 derajat. 3A tambah 2A itu jadinya 5A derajat sama dengan 90 derajat. Maka A sama dengan 90 dibagi 5 ya. Nah, maka A sama dengan 18 derajat. Itu A-nya. Yang ditanya sudut AOB, maka sudut AOB sama dengan, nah sudut AOB itu yang diketahui adalah tadi adalah 3A ya. 3A derajat, maka A-nya kita ganti sama 18. Berarti 3 dikali 18 sama dengan 54 derajat.
Berarti itu sudut AOB-nya 54 derajat. Oke, berikutnya adalah sudut saling bertolak belakang. Jika dua sudut saling bertolak belakang, maka besar kedua sudut tersebut adalah sama. Di sini ada sudut yang ditandai merah, ini artinya saling bertolak belakang ya. Sama yang kuning dengan kuning itu saling tolak belakang. Jadi sudut AOC sama dengan besarnya pasti sama dengan BOD, dan sudut AOD besarnya sama dengan sudut COB. Nah, kita lanjut ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya saling bertolak belakang ya. Nah, sudut saling bertolak belakang itu diperoleh dari dua buah garis lurus yang saling bertemu ya. Nah, atau saling berpotongan. Nah, di sini yang diketahui ini ada 140 derajat, maka yang ini bertolak belakangnya pasti sama. Di sini adalah 140 derajat. Nah, kita cari yang sebelahnya. Cara cari yang sebelahnya, karena ini garisnya berpelurus, maka tinggal 180 derajat dikurangi 140 derajat. Maka sini adalah 40 derajat. Karena di sini 40, otomatis sebelahnya juga 40 derajat. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A dan B. Nah, di sini diketahui 120 derajat ini bertolak belakang dengan 4A. Karena sudut bertolak belakang nilainya sama, artinya bahwa 4A sama dengan 120 derajat. Gitu ya. Maka A sama dengan 120 derajat dibagi 4. Maka A adalah 30. Jadi nilai A-nya adalah 30. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai B, sebelum mencari nilai B, kita cari sudut yang sebelah sini. Karena ini merupakan sudut berpelurus, maka untuk mencari sudut yang ini, tinggal 180 dikurangi 120. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Otomatis, maka di sini juga harus 60 derajat. Nah, yang ditanyakan B artinya 2 dikali berapa dikurangi 4 hasilnya harus 60. Cara mengerjakannya juga sama ya. Berarti tinggal 2B dikurangi 4 sama dengan 60 derajat gitu ya. Oke. 2B sama dengan 60 dikurangi 4. Ditambah 4 ya. Jadinya ditambah 2B sama dengan 64 derajat. B sama dengan 64 dibagi 2. Maka nilai B-nya adalah 32. Nah. Oke. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Silahkan tulis soalnya di buku latihan. Kemudian kerjakan dengan caranya ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang disampaikan kali ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.